terbaik lah Bapak Jokowi. Dia punya ide memang terbaik lah. Dan menuju jembatan adalah penghubung kota negara yang di terbaik. Kalimantan Timur. Salam sejahtera dan salam Nusantara guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia serta di seluruh dunia? Aku doakan kalian semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Oke guys, hari ini aku mau bikin satu lagi reaction guys. Reaction kita kali ini berjudul Proyek Monumental dibangun 2 jembatan atas laut di ibu kota baru Indonesia dari Lensa Kalimantan. Oke guys, sebelum itu jangan lupa beri dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, karena channel ini mempunyai banyak video-video yang memberi informasi yang terbaik. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita mulakan reaction dengan hitungan 1, 2, 3. Lensa Kalimantan. Pembangunan mega proyek ibu kota baru Indonesia. Indonesia maju tuh. Bapak Jokowi. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting terbaik adalah Bapak Jokowi. infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti ide memang terbaik lah. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memantau persiapan proses pembangunan infrastruktur dasar dari dan menuju ke kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Presiden Jokowi telah menetapkan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru Indonesia ke depannya. Penetapan calon ibu kota baru di wilayah tersebut juga nantinya akan ditopang oleh keberadaan 2 jembatan yang membelah lautan, yakni Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Balikpapan Penajam Pasar Utara. Kedua jembatan tersebut akan menghubungkan kota Balikpapan selaku gerbang utama calon ibu kota negara nantinya menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Konstruksi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasar Utara telah tersambung pada 31 Oktober 2020 yang lalu. Hal tersebut sekaligus menandai era baru kemajuan infrastruktur di kawasan ibu kota baru, sekaligus juga sebagai sarana infrastruktur menuju lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya. Cantik, shoot video deh nih. Kesuksesan pembangunan jembatan yang digadang-gadang menjadi jembatan kabel style dengan dek beton terpanjang di Indonesia ini dibangun oleh PT Utama Karya Persero dengan PT Adikarya Tbk dan PT Bangun Cipta Konstruksi. Dengan tersambungnya jembatan tersebut, maka konektivitas serta mobilitas orang serta barang di Trans Kalimantan akan semakin lancar. Jembatan Pulau Balang ini didesain dengan lebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur. Jembatan ini pun dilengkapi dengan trotoar di samping kiri dan kanan jalan. Jembatan Pulau Balang juga memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 157 meter, dan Kalimantan Timur lepas ini memang akan menjadi satu tumpuan pelancongan yang terbaik. Biaya pembangunan sebesar 1,33 triliun rupiah. PT Utama Karya dengan PT Adikarya dan PT Bangun Cipta Konstruksi selaku pelaksana konstruksi mengadopsi model kabel steel bridge. Model kabel steel bridge jembatan Pulau Balang membutuhkan kabel patekang sepanjang 29 meter untuk menahan beban jembatan Pulau Balang tersebut. Selain daripada itu terdapat 2 pylon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut, serta 144 yang menggunakan jembatan yang dikukuhkan Selain dengan daripada kabel. itu, kemajuan teknologi juga diterapkan pada jembatan Pulau Balang ini melalui Structural Health Monitoring System atau SHMS yang akan membantu kesehatan struktur konstruksi jembatan Pulau Balang tersebut. Memang kalau melalui jembatan ini memang dihiasi dengan
pemandangan yang sungguh Di sisi lain, cantik saat ini sekeliling. pemerintah juga telah melakukan prakualifikasi lelang untuk pengerjaan jembatan tol laut Balikpapan Penajam Pasar Utara. Jembatan Pulau Jembatan Balang tol yang dan akan jembatan menghubungkan pusat kota Balikpapan Balikpapan. menuju ke kawasan inti ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara tersebut akan memiliki panjang total 7,35 km. Adapun proses prakualifikasi lelang tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut, sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri telah menunjukkan minat untuk ikut serta menggeber proyek ibu kota baru tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah PT Utama Karya Persero, PT Waskita Toll Road, PT Tol Teluk Balikpapan, China Road and Bridge Corporation, China Communication menuju ke Construction macam Indonesia, pulau, dan sejumlah perusahaan besar dunia lainnya. Cantik lah, ada punya plan. Titik terang pembangunan mega proyek jembatan tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut mulai terlihat setelah Direktorat Jenderal atau Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan proyek atau dalam 2020 dari ruang kemungkinan bebas sekarang dah mungkin dah nak siap lah. Clearance jembatan. Semula ketinggian bagi yang sahabat-sahabat yang duduk berada di kawasan tuh boleh komen di kolom komentar macam mana status jembatan nih. Pihak Kementerian Perhubungan saat ini telah menyampaikan surat persetujuan clearance dari Dirjen Perhubungan Laut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Clearance tinggi 65 meter dihitung dari permukaan saat air surut terendah. Lebih lanjut, pembangunan memang bagus ide Bapak Jokowi, dikenal dengan tol dia mengutamakan kemajuan meski sempat menuai untuk kemudahan rakyat. Tol tersebut nantinya akan menjadi bagian dari rancangan jalan tol di kawasan ibu kota baru Indonesia. Lebih maju. Dalam rancangannya, jalan tol atas laut berbayar ini akan menjadi jembatan tol pertama di Kalimantan dengan panjang kurang lebih sekitar 7,35 km dan membutuhkan investasi mencapai 15,35 triliun rupiah. Dikutip dari sebenarnya bagus juga kalau dia menggunakan tol untuk kita bayar tol ekonomis, finansial, dan juga teknis. Studi tersebut juga sudah mempertimbangkan faktor seperti tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat dengan menimbang kemampuan bayar masyarakat di kawasan Kalimantan. Memang satu pembelanjaan yang besar tapi amat membaloi untuk jangka masa yang panjang 68 meter di atas dan untuk perekonomian lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 55 meter di atas permukaan air laut. Masalah ketinggian tersebut menjadi sebab bila ada penting karena satu laluan macam ini jembatan ataupun apa menjadi terbatas. Ia boleh menyalurkan kemudahan yang lain. Tol Teluk Balikpapan dipandang sebagai salah satu proyek penting dengan pembangunan infrastruktur, mengingat kehadirannya akan menjadi penopang keberadaan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Cantik dia punya rekaan jembatan. Selain daripada itu, untuk dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan koneksi ke kawasan sepertinya kalau korang tengok dekat Malaysia di jembatan Pulau Pinang kedua, yang menghubungkan seperti itulah baru dengan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan jalur darat tapi ini memang terpanjang, yang terpanjang. Kalau di Pulau Pinang jembatan terbaru dalam lingkungan 21 km dengan lancar. Kawasan ibu kota baru yang dibangun diperkirakan akan membutuhkan 400 km jalan baru untuk sekitar 300.000 ASN. Penambahan populasi ini tentunya perlu didukung dengan memastikan konektivitas bukan perbandingan tapi contoh di kawasan kota penyangga ibu contoh kota yang sama Indonesia. Cantik. Oleh memang karena terbaik itu, jalan tol Teluk Balikpapan ini nantinya akan berdampak pada nilai perancangan yang dan baik juga kepentingan seluruh Oke guys, itulah tadi video yang berjudul Project Monumental dibangun 2 jembatan atas laut di ibu kota baru Indonesia dari Lensa Kalimantan. Oke guys, aku udah tengok dah video tu tadi. Memang dia punya planning jambatan tu memang cantik dan terbaik. Oke, satu keistimewaan ataupun satu kebaikan lah jika ada laluan jambatan ataupun melalui sungai-sungai. Penting sebenarnya ada jambatan ni, sebab apabila ada satu jambatan monumen yang bagus, jadi kawasan yang kita nak tuju tu dari tidak ada kemajuan, ia boleh dimajukan. Terutama sekali dulu memang siapa yang duduk pendalaman tu dia tahulah. Sebab bila tak ada jambatan, hanya menggunakan
pengangkutan air memang agak susah untuk memajukan kawasan yang di seberang itu. Jika ada jambatan, dari situ akan ada saliran air bersih dan elektrik. Wayar elektrik itu kita boleh salurkan ke seberang. Jadi itu pentingnya jambatan sebenarnya. Bukannya sekadar untuk pengangkutan pergi balik saja, tapi ia boleh memberi kebaikan atau kemudahan yang lebih baik kepada orang yang seberang itu. Bagi warga NKRI, Anda memang cukup bertuah karena mempunyai seorang presiden yang amat mengambil berat tentang rakyatnya dan untuk kemajuan rakyatnya sendiri. Apapun, teruskan berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, Malaysia, sama-sama kita terus bersaudara. Moga-moga ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan Timur akan memberi impact yang baik kepada Malaysia dan Indonesia. Oke guys, akhir kata salam sayang buat warga Malaysia dan Indonesia, terus bersaudara, Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and